Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, kita berjumpa kembali pada semester ini tahun 2020-2021 yang pada kesempatan tahun pelajaran ini beberapa mata pelajaran dipecah. Yang kemarin menjadi satu di Ar-Rosyad dan PAI. Ini ada beberapa mata pelajaran baru yang kalian harus ikuti. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fikih di kelas 4 bersama Bu Zuli yang nanti akan membahas beberapa macam syariat-syariat yang dituntunkan oleh agama Islam. Yang pertama, insya Allah kita akan belajar tentang khitan. Pada pembelajaran yang pertama ini, kalian diharapkan mampu menceritakan kembali pengalaman berdasarkan pengamatan yang kalian miliki di lingkungan kalian masing-masing. Sebelum kita memasuki tentang apa itu khitan, anak-anak, beberapa pertanyaan akan menjadi bahan dasar untuk kita belajar pada kesempatan kali ini. Sebelum memasukinya, tentunya kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap bersemangat dalam belajar sehingga bisa khidmat dalam mengikuti pembelajaran walaupun hanya lewat jarak jauh atau daring. Pertanyaan yang pertama, mengapa anak laki-laki itu wajib khitan? Kemudian, tahukah kalian pengertian dan sejarah khitan? Manfaat apa yang didapatkan ketika kita berkhitan? Kemudian bagaimana pendapat para dokter mengenai khitan? Marilah kita belajar bersama dengan beberapa teori, beberapa pengertian, kemudian nanti digabungkan dengan pengamatan kalian di lingkungan, dan nanti kalian akan bisa menyimpulkan dan mendapatkan pengetahuan baru tentang khitan. Kita awali dengan pengertian khitan. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka dengan tujuan agar najis yang tertinggal saat buang air kecil bisa bersih dengan tuntas. Saya ulang Bu Guru. Khitan bagi laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan sehingga terbuka dengan tujuan agar najis yang tertinggal saat buang air besar bisa bersih dengan tuntas. Kita awali sejarah khitan. Sebelum kita memasuki beberapa pengertian dan sejarah, kalian perlu ketahui bahwa khitan itu sudah dilaksanakan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau melaksanakan khitan pada usia yang ke-80 tahun. Peristiwa tersebut akan sangat berbeda dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Kesadaran untuk melaksanakan khitan sudah dimulai sejak usia masih anak-anak. Canggihnya lagi, ilmu kedokteran saat ini membuat anak-anak itu sudah tidak takut lagi untuk khitan di usia yang masih sangat belia. Khitan dianjurkan dalam syariat Islam dengan alasan untuk kebersihan dan menjaga kesucian. Khitan merupakan salah satu cara seorang muslim untuk menjaga kebersihan anggota tubuh. Rasa khawatir air kotor najis ketika buang air kecil masih tersisa dan menempel di kemaluan menyebabkan perlunya dikhitan. Ingat, sholat seseorang tidak sah jika pada badannya masih menempel najis. Oleh karena itu, najis harus segera dibersihkan agar badan bersih dan suci. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, bahwa laki-laki yang pertama kali berkhitan disebutkan adalah Nabi Ibrahim. Saat itu beliau mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sudah berusia 80 tahun. Laki-laki selanjutnya yang melaksanakan perintah Allah ini adalah Ismail alaihi salam.
Perhatikan dalil perintah khitan berikut ini. Dalil yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat 78. Berikut kami sampaikan potongannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Surah Al-Hajj nomor 22 ayat 78 dari Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua, perintah untuk melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim, perintah melalui Nabi Ibrahim, sunnatullah, yaitu surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Selanjutnya hadis Nabi yang menjadi syariat kita mengikuti khitan adalah Ikhtadana Ibrahim ba'da 80 sanatan wa ikhtadana bil qudumi. Ibrahim alaihissalam melakukan khitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berkhitan dengan kapak. Nah, ini menjadi gambaran anak-anak betapa dulu itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan jatuh dan sampai kepada Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim sudah berusia 80 tahun. Pada saat itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih, belum ada pisau yang tajam. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah berkhitan sesuai dengan hadis ini dengan menggunakan kapak. Sebaliknya, kalian selaku umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saja Nabi Ibrahim itu pada usia 80 tahun mendapatkan perintah khitan, segera berkhitan. Tidak ada alat pun beliau berkhitan dengan kapak. Maka sekarang kalian yang hidup pada zaman modern, hidup pada zaman kemajuan, maka segeralah mengikuti perintah Nabi Ibrahim, perintah Nabi Muhammad melalui risalahnya, yaitu berkhitan. Dan sekarang itu sudah banyak ilmu kedokteran yang canggih, maka kalian bisa berkhitan dengan nyaman, tanpa rasa sakit, tanpa rasa was-was, tanpa takut tidak sembuh, karena sekarang kedokteran sudah maju, khitan sudah menggunakan laser, tidak sakit dan tidak ada darah yang dikeluarkan. Hadis selanjutnya yang menjadi dasar untuk berkhitan adalah An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fitratu khamsun au khamsun minal fitrati al khitanu wal istihdadu wa naqful itti wa taqlimul adfaru wa qassus syaribi. Dari Abu Hurairah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntunan fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan,
Yang kedua, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, mencukur kumis. Saya ulang, tuntunan fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan, mencukur bulu di sekitar kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang terakhir, mencukur kumis. Nah, anak-anak, beberapa dalil sudah kita sampaikan. Kemudian sejarah juga sudah saya sampaikan. Kemudian manfaat tadi juga sudah kita simpulkan bersama bahwa khitan merupakan syariat Islam yang harus dilaksanakan karena mengandung nilai ibadah. Menjalankan semua perintah agama dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ibadah. Selain itu, untuk menjaga kebersihan dan kesucian dari najis, khitan juga mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran Nabi. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Ismail, kemudian turun lagi sampai dengan Nabi Muhammad. Jika Nabi selainnya, Nabi Ishak yang saat itu juga anaknya Nabi Ibrahim, maka dia sampai kepada Isa. Saya lanjutkan. Yang pertama tadi adalah mengikuti sunnah atau ajaran para nabi. Yang kedua, manfaat khitan adalah menjadi pembeda antara muslim dan orang kafir. Kalau kalian ingin tahu apakah itu muslim atau tidak, maka bisa dilihat dari cara dia mengikuti sunnah, yaitu salah satunya dengan berkhitan. Yang ketiga, bermanfaat untuk menjaga diri dari najis. Yang keempat, dapat membantu kelancaran buang air kecil, terutama bagi laki-laki. Menurut bidang kesehatan, saya tambahkan bahwa khitan memiliki manfaat diantaranya mencegah terjadinya penyakit kelamin. Yang kedua, mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker pada serviks. Anak-anak, untuk menambah pengetahuan kalian, maka kalian di rumah kita sampaikan tugas yang pertama. Bagaimana pendapatmu jika ada temanmu yang berusia 10 tahun belum berani khitan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tentu kalian memberikan saran. Yang kedua, catatlah 3 temanmu yang sudah khitan dan yang belum khitan. Bagaimana cara memotivasi teman yang belum berani khitan? Saya ulang, catatlah 3 temanmu yang sudah khitan. Tidak harus kelas 4 ya. Tidak harus kelas 4, tapi tetanggamu, temanmu di lingkungan rumahmu yang sudah khitan dan yang belum khitan. Kemudian tulislah cara memotivasi temanmu yang belum berani khitan. Yang ketiga, tulislah pendapatmu mengapa harus dikhitan. Nah, 3 hal tersebut semua berasal dari pendapat kalian dan berdasarkan pengamatan kalian di lingkungan rumahmu, di lingkungan tempat tinggalmu. Maka, agar tugas kalian bisa diambil manfaat oleh orang lain, maka tulislah pendapat kalian 3-tiganya itu menjadi 1 halaman. Kemudian jika kalian mampu, silahkan diketik dalam file Word dokumen, kemudian dikirim ke Bu Guru atau dengan media lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan bagi anak-anak yang belum bisa membuat file Word dokumen, boleh menggunakan media yang lainnya. Jika sudah mampu mengetik atau belajar mengetik, maka kalian boleh mengirimnya dalam bentuk file Word dokumen. Semua dikerjakan minimal
1 halaman penuh. Terima kasih anak-anak. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Pesan saya tetap jaga kondisi, makan makanan yang bergizi, keluar pakai masker, kemudian jaga jarak dengan teman bermain di lingkungan rumahmu agar kita tetap sehat dan kita bisa berjumpa kembali dengan pembelajaran tatap muka di sekolah kita yang tercinta SD Islam Terpadu Arafah 1 Boyolali.